Salah satu persoalan yang berbahaya dalam dunia hari-hari ini adalah ketidaksetiaan. Di mana-mana kita jumpai ketidaksetiaan dalam pergaulan, misalnya di tengah-tengah keluarga, bahkan yang lebih parah kita lihat di tengah gereja, kita lihat di tengah bangsa dan negara, adanya orang-orang yang tidak setia. Dan ini menjadi persoalan yang berbahaya. Kenapa? Karena berakibat yang pertama, banyak rumah tangga mengalami kegoncangan. Kegoncangan rumah tangga bukan sekedar karena persoalan-persoalan ekonomi. Karena persoalan ekonomi seberat apapun, ketika suami dan istri masing-masing setia, pasti ada jalan keluar. Karena Alkitab berkata, dua orang sepakat meminta apapun, Tuhan mengabulkannya dari sorga. Tetapi ketika di dalam keluarga masing-masing sudah tidak setia, ini yang mendatangkan persoalan yang sangat berbahaya, sehingga banyak rumah tangga mengalami kegoncangan. Dan ketika rumah tangga mengalami kegoncangan, pasti anak-anak goncang, dan yang berakibat kemudian generasi goncang. Dan ketika generasi goncang, pasti yang terjadi adalah negara menjadi goncang. Jadi yang pertama, akibat dari ketidaksetiaan ini, banyak rumah tangga mengalami kegoncangan. Yang kedua, kemudian banyak orang hidup dalam kekecewaan. Tidak sedikit orang yang merasa, saya sudah berjasa, kok saya gak dipedulikan, saya gak diperhatikan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Karena ketidaksetiaan. Orang semena-mena, orang seenaknya, dan orang kemudian merasa dilukai, hatinya menjadi sakit. Kenapa? Karena kekecewaan akibat ketidaksetiaan. Banyak anak-anak berontak terhadap orang tuanya, banyak istri merasa tertekan terhadap suaminya, banyak suami merasa juga luka terhadap istrinya. Kenapa? Karena ketidaksetiaan ini. Sehingga ada istilah, ketika uang ada abang sayang, tidak ada uang abang ku tendang sampai melayang-layang. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi akibat dari ketidaksetiaan, banyak rumah tangga mengalami kegoncangan, banyak orang hidup dalam kekecewaan, dan kemudian banyak juga orang hidup dalam kepalsuan, banyak orang hidup dalam kemunafikan. Kenapa? Karena ketidaksetiaan ini. Sementara hidup ini yang penting ketulusan, hidup ini yang penting ketekunan. Kalau sudah hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan, maka rusaklah kehidupan ini. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar setia. Karena Alkitab ajarkan buat kita, kalau saja kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan sendiri akan memberkati kita dalam perkara-perkara yang lebih besar. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari ketidaksetiaan kemudian berakibat banyak orang tidak dapat dipercaya. Banyak orang kemudian hidup menjadi egois, gak peduli sama orang lain. Kenapa? Karena juga gak bisa percaya sama orang lain, sehingga selalu hidupnya curigaan sama orang lain. Kenapa? Akibat ketidaksetiaan ini. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita anak Tuhan, mari kita belajar menjadi orang-orang yang setia. Kenapa? Karena yang pertama, firman Tuhan mengajarkan demikian. Yang kedua, karena teladan kita Kristus adalah Allah yang setia. Dan yang ketiga, karena Roh Kudus penuh dengan kesetiaan menuntun kita sampai kita mencapai kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang tidak setia. Di tengah-tengah Allah yang setia, banyak sekali orang hari-hari ini yang hidup jauh dari kesetiaan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang setia. Karena orang-orang setia pasti diberkati, orang-orang setia pasti akan naik, orang-orang setia pasti akan maju hidupnya. Sementara orang yang tidak setia akan selalu mengalami kepahitan dan kehancuran dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang tidak setia, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal yang ke-9. 1 Tawarikh pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayatnya ke-16. 1 Tawarikh pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-16, di bawah judul perikop daftar penduduk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarikh 9
ayat pertama sampai 16. Dikatakan demikian, seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel, sedang orang-orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka dibuang ke Babel, persoalannya cuma sederhana, karena mereka tidak setia. Ayat 2. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang-orang Israel, awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan orang-orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zera ialah Yeuel dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawiyah bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikri bin Mesulam bin Sefaka bin Rehuel bin Yibnia. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Asaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyur bin Malkia bin Masai bin Abdiel bin Yahsera dan bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1.760 orang. Orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Asrikam bin Hazabiyah dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Hereshi, Galal dan matanya bin Mika bin Sikhri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekia bin Asa bin Elkanah yang diam di desa-desa orang Netofa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat-ayat bacaan ini jelas ketika mereka tidak setia, Allah bertindak dengan tegas. Nah, pertanyaannya, kita sudah tahu bahwa Allah menghendaki kita hidup setia. Mengapa banyak orang hidup dalam ketidaksetiaan? Siapa yang tidak tahu bahwa sebetulnya setia itu memang diharapkan, memang diperlukan, memang dinantikan, dan juga memang disukai. Tetapi mengapa orang hidup dalam ketidaksetiaan? Yang pertama saya pelajari, karena tidak mau berkomitmen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pendengar yang diberkati Tuhan, ingatlah Yesus kita setia. Kenapa? Karena dia Allah yang berkomitmen. Sampai mati di atas kayu salib pun dia berani menjalani. Komitmen memang selalu ada harga yang harus dibayar. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesetiaan membuat kita menjadi orang-orang yang berkomitmen. Kenapa kita berkomitmen? Karena kita tahu Tuhan berkomitmen buat kita terlebih dahulu. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberi jaminan kepastian sorga buat kita. Karena itu orang-orang yang mengenal Tuhan dengan betul, orang-orang yang ngalamin kuasa Tuhan dan hidup di dalam jalan Tuhan, pasti akan menjadi orang-orang yang setia dan senantiasa mau berkomitmen. Yang kedua saya pelajari, mengapa orang hidup dalam ketidaksetiaan? Karena hidupnya banyak kecewa dan luka. Dan ketika hidupnya sudah banyak kecewa dan luka, apa yang terjadi? Kemudian ada trauma-trauma yang bertumpuk dalam hatinya. Itu yang mengakibatkan ketidaksetiaan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Kristus kita tidak perlu menyimpan dendam, kita tidak perlu menyimpan kecewa, kita tidak perlu menyimpan luka. Karena Kristus sendiri yang berkata, "Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Berarti tidak ada alasan untuk kita tidak setia. Kenapa? Karena segala kecewa kita, segala luka kita telah disembuhkan oleh kuasa Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga, mengapa orang hidup dalam ketidaksetiaan? Karena belum mengalami kasih Allah yang sempurna. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami kasih Allah yang sempurna, maka tidak dapat tidak, pasti kita akan bangkit menjadi orang-orang yang setia. Karena kasih Allah memulihkan kita, kasih Allah menguatkan kita, kasih Allah memampukan kita untuk kita berjalan kesetiaan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari mengapa orang hidup dalam ketidaksetiaan. Bukan hanya karena tidak mau berkomitmen, bukan hanya karena hidupnya banyak kecewa dan luka, bukan hanya karena belum mengalami kasih Allah yang sempurna. Yang keempat, karena tidak berani membayar harga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Ingat, dalam hidup ini ada harga yang harus kita bayar. Dan perlu kita mengerti, makin mahal harga yang kita bayar, makin besar berkat yang akan kita terima. Karena itu Alkitab berkata jelas, apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Artinya, dalam kesetiaan kita, baik kepada Tuhan, kepada firman, kepada pelayanan maupun dalam keseharian. Kalau kita mau setia, pasti ada harga yang harus kita bayar. Mungkin harga itu bernama ketekunan, mungkin harga itu bernama perjuangan, mungkin harga itu bernama keringat dan air mata. Tetapi kalau kita berani bayar harga demi sebuah kesetiaan, maka kita tahu ada mahkota indah yang tersedia buat kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang makin tidak setia ini, mari kita tunjukkan ciri Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Kita menjadi orang-orang yang setia, karena di balik kesetiaan kita melihat kasih karunia Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini kecewa, karena mungkin selama ini ada trauma dan luka, bahkan mungkin selama ini tidak setia dan rindu menjadi seorang yang setia. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kuasa Kristus dalam kesetiaan dan kemuliaan boleh terus turun dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup dalam kesetiaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya.